Halo teman-teman mahasiswa, kembali lagi di channel kesayangan kalian semua, channel yang akan membantumu dalam mengerjakan skripsi. Ya, dimana lagi kalau bukan di channel Ilman Muda. Pada video kali ini, Ilman Muda akan membahas terkait contoh judul skripsi, khususnya jurusan pendidikan kimia. Sebelumnya, buat kalian yang belum subscribe channel Ilman Muda, buruan deh segera subscribe, dan tekan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info-info update seputar Ilman Muda dari kami. Oke, langsung saja saksikan yang satu ini. Sebelumnya kita review dulu ya terkait jurusan pendidikan kimia. Di jurusan ini tentunya kalian telah mempelajari pengajaran dan pembelajaran ilmu kimia di semua sekolah, perguruan tinggi dan universitas, termasuk memahami bagaimana siswa belajar kimia, cara terbaik untuk mengajar kimia, dan bagaimana untuk meningkatkan hasil belajarnya. Adapun untuk mata kuliahnya, ada kimia dasar, strategi pembelajaran kimia, psikologi perkembangan, sejarah dan kepustakaan kimia, teori belajar dan pembelajaran, manajemen laboratorium kimia, dan sebagainya. Oke, untuk judul skripsinya, langsung saja. Yang pertama, keterampilan berpikir kritis siswa SMA negeri di Kabupaten Situbondo pada materi reaksi redoks dan elektrokimia. Lalu contoh judul yang kedua, identifikasi tingkat pemahaman konsep siswa kelas 10 MAN 1 Kota Malang pada materi redoks menggunakan two-tier multiple choice diagnostic instrument. Kemudian contoh judul yang ketiga, pengembangan lembar kerja siswa termokimia dengan strategi prediksi observasi eksplanasi atau POE dan level representasi di kelas 11 SMA. Lalu contoh judul yang keempat, terkait pengaruh model pembelajaran learning cycle 5E yang dipadu think pair share terhadap hasil belajar kognitif siswa kelas 11 SMA Negeri Sidoarjo pada materi larutan penyangga. Contoh judul kelima, profil instrumen penilaian akhir semester atau PAS kimia buatan guru SMA di Tulungagung berdasarkan perspektif Higher Order Thinking Skill atau HOTS. Lalu contoh judul yang keenam, tentang identifikasi miskonsepsi pada topik ikatan ionik mahasiswa tahun pertama jurusan kimia angkatan 2018 Universitas Negeri Malang menggunakan tes diagnostik two-tier. Selanjutnya, contoh ke-7, studi pemahaman konsep dan algoritma siswa kelas 12 MIPA SMA Malang pada topik larutan buffer. Lalu contoh judul yang ke-8, ada pengaruh model pembelajaran learning cycle 5E yang dikombinasikan dengan make-a-match terhadap hasil belajar kognitif siswa kelas 11 SMA pada materi asam basa. Lalu contoh ke-9, pengembangan media pembelajaran berbasis Android pada materi kimia unsur untuk peserta didik SMA kelas 12. Contoh judul ke-10, analisis kesadaran lingkungan environmental awareness pada mahasiswa jurusan kimia Universitas Negeri Malang ditinjau dari tingkat semester. Judul ke-11, identifikasi kesulitan siswa SMA kelas 11 MIA pada materi hidrokarbon dan minyak bumi menggunakan tes diagnostik pilihan ganda beralasan. Selanjutnya, contoh ke-12 adalah perbedaan kesadaran diri dan pemahaman konsep siswa pada pembelajaran ADI atau Argument Driven Inquiry dan pembelajaran konvensional materi kelarutan dan hasil kelarutan. Kemudian contoh judul yang ke-13, pengembangan game edukasi Android pada materi larutan penyangga. Lalu contoh judul ke-14 yakni pengaruh strategi pembelajaran metakognitif preparing, doing, checking, assessing, and following up atau PDCA terhadap pengetahuan metakognitif dan prestasi belajar siswa kelas 10 MIPA di SMA N1 Mojosari pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit serta reaksi redoks. Lalu contoh judul ke-15, hubungan penggunaan gadget motivasi berprestasi dan kesulitan belajar peserta didik terhadap hasil belajar siswa kelas 11. Contoh judul ke-16,
pengembangan bahan ajar sifat koligatif larutan berbasis representasi kimia metafora tetrahedral untuk meningkatkan pemahaman konsep. Selanjutnya, contoh judul ke-17, identifikasi miskonsepsi dan pemahaman algoritmik materi elektrokimia di SMA Islam Al-Ma'arif Singosari. Contoh judul ke-18 terkait pengembangan virtual lab berbasis representasi triplet atau makroskopik, submikroskopik, dan simbolik pada mata kuliah praktikum kimia dasar materi kesetimbangan kimia. Lalu contoh judul yang ke-19, keterampilan argumentasi ilmiah peserta didik kelas 11 IPA pada materi hidrolisis garam. Lalu contoh yang ke-20, penerapan model pembelajaran kontekstual teaching and learning atau CTL untuk meningkatkan hasil belajar kimia dan kemampuan berpikir kritis pada materi redoks dan elektrokimia kelas 12 SMA Negeri 1 Singosari. Selanjutnya contoh judul ke-21, pengembangan perangkat pembelajaran asam basa dan indikator bahan alam berbasis inquiry terbimbing. Contoh ke-22, ada pengaruh penerapan strategi pembelajaran metakognitif PDCA terhadap pengetahuan metakognitif dan prestasi belajar siswa kelas 10 MAN Kota Batu dalam materi reaksi redoks dan tata nama senyawa biner dan poliatomik. Kemudian contoh judul yang ke-23, identifikasi kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal-soal hidrolisi garam menggunakan analisis langkah penyelesaian soal. Lalu contoh ke-24, yakni efektivitas penerapan modul kimia berbasis scientific approach pada materi koloid terhadap hasil belajar kognitif dan persepsi siswa kelas 11 SMA N1 Gondang Legi. Lalu contoh judul ke-25, efektivitas tahapan pada metode TPS atau Think Pair Share dalam meningkatkan pemahaman dan keaktifan siswa kelas 10 SMA N10 Malang pada materi stoikiometri. Selanjutnya contoh ke-26, perbedaan keterampilan memecahkan masalah materi larutan elektrolit dan non-elektrolit pada siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Tumpang ditinjau dari gender. Contoh ke-27, pengembangan soal higher order thinking skill atau HOTS pada materi kesetimbangan kimia kelas 11 SMA MA. Lalu contoh ke-28, ada pengaruh strategi pembelajaran metakognitif PDCA atau preparing, doing, checking, assessing, and following up terhadap pengetahuan metakognitif dan prestasi belajar siswa kelas 10 SMA N9 Malang pada materi reaksi redoks. Selanjutnya contoh judul ke-29, profil soal kimia buatan guru dalam ujian semester ditinjau dari aspek HOTS di SMA Negeri Wilayah Pasuruan tahun pelajaran 2016-2017 hingga 2018-2019. Selanjutnya contoh judul ke-30, pengembangan instrumen tipe PISA atau Program for International Student Assessment dalam materi kimia untuk mengevaluasi literasi kimia siswa SMA. Judul ke-31 terkait analisis pemahaman materi laju reaksi berdasarkan Knowledge Base Theory atau KST pada siswa kelas 11 SMA Nasional Malang. Lalu contoh ke-32 ada identifikasi kemampuan makroskopik, mikroskopik, dan simbolik siswa kelas 11 MIPA SMA Negeri 1 Karangan Trenggalek pada materi larutan penyangga tahun ajaran 2018-2019. Kemudian contoh judul ke-33, pengembangan bahan ajar berbasis inquiry terbimbing yang diperkaya augmented reality pada materi sel elektrolisis. Lalu contoh ke-34, pengaruh strategi pembelajaran metakognitif preparing, doing, checking, dan assessing and following up atau PDSJ terhadap pengetahuan metakognitif dan prestasi belajar siswa kelas 11 MIPA MAN Sumeneb pada materi asam basa. Selanjutnya contoh judul ke-35, identifikasi pengetahuan metakognitif peserta didik kelas 11 SMA N1 Garum pada materi larutan penyangga. Judul ke-36,
yaitu pengaruh strategi pembelajaran Metacognitive Preparing, Doing, Checking, Assessing, and Following Up atau PDCA terhadap pengetahuan metakognitif dan prestasi belajar siswa kelas 11 MIPA SMA N1 Turen pada materi asam basa. Kemudian contoh judul ke-37, pengembangan instrumen diagnostik for their untuk siswa SMA pada materi hidrolisis garam. Lalu contoh judul ke-38, yaitu perbedaan hasil belajar peserta didik yang dibelajarkan dengan model pembelajaran Think Pair Share atau TPS dan Student Team Achievement Division atau STAD pada materi hidrolisis garam. Selanjutnya contoh judul ke-39, identifikasi konsep sukar, kesalahan konsep, dan faktor-faktor penyebab kesulitan belajar hidrolisis garam peserta didik salah satu SMA Blitar. Lalu contoh ke-40, pengaruh menggunakan lembar sejarah belajar atau studi history sheet pada model pembelajaran kolaboratif berbasis pemecahan masalah terhadap hasil belajar peserta didik kelas 11 MIPA SMA Wali Songo Gempol pokok bahasan larutan penyangga. Lalu contoh judul ke-41 tentang pengembangan bahan ajar berbasis Learning Cycle 5E yang diperkarya Augmented Reality pada materi ikatan kimia. Lalu contoh ke-42, pengaruh model pembelajaran Learning Cycle 5E dan Learning Cycle 5E berbantuan media video pembelajaran terhadap hasil belajar siswa pada materi sistem koloid siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Gondang Legi. Kemudian contoh judul ke-43 adalah analisis pemahaman peserta didik kelas 12 SMA Nasional Malang pada materi sifat kualitatif larutan menggunakan metode Knowledge Base Theory atau KST. Lalu contoh ke-44 yakni pengembangan media pembelajaran interaktif menggunakan makromedia Flash 8 materi ikatan kimia untuk SMA kelas 10. Contoh judul ke-45, identifikasi pemahaman representasi makroskopik, submikroskopik, dan simbolik siswa kelas 12 MIPA SMA Negeri 2 Sidoarjo pada materi sel elektrokimia. Lalu contoh ke-46, profil instrumen penilaian akhir semester atau PAS kimia buatan guru SMA dan MA di Blitar berdasarkan aspek Higher Order Thinking Skill atau HOTS. Selanjutnya, contoh judul ke-47, pengembangan bahan ajar berbasis inquiry yang dilengkapi augmented reality pada materi sel Volta. Lalu contoh ke-48 tentang perbedaan hasil belajar kognitif dan keterampilan argumentasi peserta didik SMA N1 Turen yang dibelajarkan dengan model pembelajaran Argument Driven Inquiry atau ADI dan inquiry terbimbing tentang hidrokarbon dan minyak bumi. Kemudian contoh judul ke-49 terkait identifikasi miskonsepsi peserta didik kelas 11 MAN 1 Pasuruan pada materi larutan penyangga dengan menggunakan soal diagnostik for their. Lalu contoh judul terakhir yang ke-50 yakni pengaruh penggunaan studi history sheet atau SHS dan model pembelajaran inquiry terbimbing pada materi larutan penyangga terhadap hasil belajar peserta didik kelas 11 SMA N1 Plemahan Kediri. Nah, bagaimana teman-teman sobat ilmuwan muda? Itu tadi adalah contoh-contoh judul skripsi jurusan pendidikan kimia yang ada 50 contoh judul skripsi. Nah, banyak banget kan? Dari 50 judul tadi semoga ada yang bisa membuat kalian tertarik ya. Kalau kalian suka dengan channel Ilmuwan Muda, silahkan support kami dengan like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semuanya ya. Dan terus nantikan video-video kami selanjutnya. Cukup sekian dari Ayam, salam dari kami, salam ilmuwan muda. Selanjutnya contoh ke-30 terkait pengembangan instrumen tip. Lalu contoh ke-3. Kemudian contoh judul ke-33, pengembangan bahan ajar berbasis inquiry terbimbing yang diperkaya